Halo movie lovers, kembali lagi di channel aku dan hari ini film yang akan kubahas adalah film dari Disney yang rilis tahun 2021. Dimana film ini akan jadi cikal bakal dari film The 101 Dalmatian. Yaps, tentunya kalian pasti udah bisa nebak dong film apa yang akan aku bahas. Mengambil latar era 70-an, film dengan judul Cruella dibintangi oleh Emma Stone yang mana akan menjadi tokoh sentral tentunya di film ini. Cerita dibuka dengan hadirnya sosok bocah perempuan yang bernama asli Estella yang dikenal sebagai bocah yang cerdas dan suka memberontak. Ia terlahir dalam kondisi di mana rambutnya separuh hitam dan separuh lagi putih. Berbeda dengan gadis kebanyakan, Estella kecil lebih banyak menghabiskan masa sekolahnya dengan catatan hitam dan hal inilah yang membuat ia dikeluarkan dari sekolahnya. Akibat tingkahnya yang sama sekali tidak bisa dikendalikan, itulah kenapa Estella sering dipanggil Cruella oleh sang ibu. Setelah dikeluarkan dari sekolah, sang ibu yang bernama Miller mengajak Estella untuk hijrah ke London. Miller mengatakan jika ia hendak menemui sahabatnya untuk meminta pertolongan selama mereka tinggal di London. Dan berawal dari sinilah naik turun kehidupan Cruella dimulai. Memasuki London, Miller membawa Estella ke sebuah tempat yang disebut Aula Hellman di mana sedang diadakan peragaan busana seorang perancang ternama. Sebelum pergi menemui temannya, Miller memberikan sebuah kalung dengan liontin berwarna merah dan mengatakan jika kalung itu merupakan warisan keluarga. Paham betul jika anaknya adalah seorang troublemaker, Miller meminta Estella untuk berjanji tetap di dalam mobil dan menunggunya sampai ia kembali. Beberapa saat setelahnya, rupanya Estella tidak bisa untuk tidak kepo ketika melihat pakaian dari seorang tamu yang menurutnya sangat luar biasa. Ia pun nekat keluar dari mobil ditemani seekor anjing peliharaannya dan menyusup masuk ke dalam aula. Kekacauan pun mulai terjadi ketika anjingnya lepas dari pelukan Estella. Mengetahui keberadaan tamu tak diundang, Estella kecil akhirnya diusir di acara tersebut. Malangnya, ia dikejar-kejar oleh 3 anjing Dalmatian milik si perancang busana. Meskipun berhasil selamat dari kejaran 3 anjing, nasib berkata lain pada Estella. Sang ibu yang tampak sedang ngobrol dengan temannya tiba-tiba diserang oleh 3 anjing Dalmatians yang mengakibatkan ia terjatuh ke dasar tebing dan tewas. Acara menjadi kacau balau usai insiden tersebut. Seluruh tamu berhamburan keluar dan Estella kecil menangis karena harus kehilangan ibunya. Ia lantas segera berlari sejauh mungkin dari tempat tersebut, tapi sayang kalung yang diberikan oleh ibunya terjatuh dan tertinggal di sana. Estella kecil melompat dari sebuah tembok tinggi saat ada truk yang lewat tepat di bawahnya. Bocah ini berhasil selamat meskipun ia tidak tahu kemana truk itu akan membawanya. Saat hari masih petang, truk tersebut berhenti di sebuah tempat yang bernama Taman Regent. Dan disinilah ia bertemu dengan 2 teman barunya yaitu Horace dan juga Jasper. Meskipun masih bocah, Horace dan Jasper ternyata merupakan pencuri ulung yang gemar melakukan pencopetan di jalan. Singkat cerita, Jasper dan Horace membawa Estella ke tempat persembunyian mereka dan mengajak Estella untuk ikut-ikutan jadi pencuri ulung. Mimpinya menjadi seorang perancang busana pun harus dikubur dalam-dalam akibat ulahnya sendiri. Demi menyembunyikan identitas, Estella cilik rela mewarnai rambutnya agar tidak dikenali oleh orang-orang yang saat ini sedang mencarinya. 10 tahun berlalu, Estella cilik berubah menjadi gadis remaja yang cantik dengan keahlian sebagai pencuri yang tentunya sudah semakin terasa. Tidak mau main-main, Estella bahkan semakin mengembangkan bakatnya dengan mendesain baju-baju yang ia gunakan untuk mencuri di toko-toko elit. Saat hari ulang tahun Estella, Jasper dan Horace memberikan kejutan pesta kecil untuknya. Selain itu, Jasper memberikan hadiah berupa sebuah tawaran pekerjaan di department store paling modis bernama Liberty London. Mengawali hari pertamanya bekerja, Estella mulai tampak bersemangat pagi itu. Meskipun di sana ia hanya bekerja sebagai office girl, namun bekerja di Liberty merupakan impiannya sejak lama. Mencoba peruntungan dengan bakatnya, Estella berkali-kali mengatakan kepada manajernya jika ia memiliki bakat menjahit. Tapi sayang, sang atasan sama sekali tidak mendengarkan ucapan Estella. Siangnya, Estella bertemu dengan Horace dan Jasper yang tampak sudah menunggunya di luar. Bersama Buddy, anjing milik Estella, kedua rekannya mengantarkan makan siang untuk Estella. Hari pertama bekerja di Liberty rupanya tidak berjalan sesuai harapan Estella kala itu.
Kesialan demi kesialan terus ia alami, termasuk berurusan dengan atasannya yang menyuruhnya untuk terus membersihkan toko hingga larut. Mulai merasa bosan dan lelah dengan hari pertamanya bekerja, Estella kemudian memilih untuk mabuk ketika ia menemukan anggur di lemari manajernya. Ia pun mulai bertingkah dan mengubah gaya busana manekin yang ada di etalase sesuai keinginannya. Keesokan harinya, semua mata tertuju pada Estella yang mana tertidur di dalam etalase dengan sebuah patung manekin yang terlihat lebih nyentrik dari sebelumnya. Menemukan karyawannya berada di dalam etalase, sang manajer menjadi marah besar dan menyeret Estella keluar dari etalase sambil berkata jika ia akan membawa Estella ke kantor polisi. Namun belum sempat itu terjadi, salah seorang karyawan mengatakan jika Baroness akan datang ke toko mereka. Baroness sendiri dikenal sebagai perancang ternama yang sukses dan juga merupakan idola Estella. Beberapa saat setelahnya, Baroness yang diantar para pengawalnya mulai memasuki toko dan menemui si manajer. Ia lalu bertanya tentang manekin yang berada di depan. Si manajer pikir ia telah membuat kesalahan dan mengatakan kepada Baroness jika Estella telah dipecat. Tapi ternyata Baroness malah tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Estella. Lewat asistennya, hari itu juga Estella diterima bekerja di butik milik Baroness dan diminta datang pukul 5 esok hari. Dan bersemangat, Estella datang tepat waktu ke rumah sekaligus butik Baroness. Disambut oleh asisten Baroness yang bernama Jeffrey, Estella lalu diantar masuk ke dalam bangunan megah tersebut. Ia pun takjub melihat isi di dalam bangunan di mana semua orang tampak sibuk mempersiapkan rancangan busana untuk Baroness. Termasuk Estella yang langsung memulai hari pertamanya dengan merancang sebuah baju yang akan dikenakan oleh Baroness. Mulai dari sinilah Estella akhirnya diangkat menjadi orang kepercayaan Baroness untuk merancang baju yang akan dikenakannya di setiap acara. Selepas pulang kerja, Estella menyempatkan dirinya untuk mampir ke sebuah toko pakaian yang menjual barang second dari merek-merek ternama. Ia pun bertemu dengan Arti, si pemilik toko busana yang nantinya Arti ini akan mengubah total kehidupan Estella. Suatu hari ketika Baroness sedang mengobrol dengan Estella di ruangannya, tanpa sengaja Estella melihat kalung liontin berwarna merah yang sama dengan miliknya yang hilang saat kejadian 10 tahun silam. Baroness mengatakan jika itu adalah kalung milik keluarga dan ada karyawan yang mencurinya. Ia lalu menambahkan jika karyawan tersebut akhirnya mati karena jatuh ke tebing. Mendengar ucapan Baroness, ia pun teringat jika ternyata yang mengadakan pesta di malam itu adalah Baroness. Estella juga akhirnya menyadari jika orang yang sedang dibicarakan oleh Baroness itu ternyata adalah ibunya. Mendengar cerita versi Baroness tentang ibunya, Estella muda kemudian bertekad untuk mendapatkan kalung itu lagi dan mencurinya dari tangan Baroness. Pulang dari kerja, Estella duduk merenung di taman dan kembali teringat ucapan Baroness yang mengatakan jika ibunya adalah seorang pencuri dan gagal dalam mendidik anak. Tiba-tiba, Jasper dan Horace datang menghampiri Estella. Melihat sahabat mereka tampak murung, Estella lantas menceritakan perihal apa yang dikatakan Baroness kepadanya. Mendengar cerita Estella dan keinginannya untuk merebut kembali kalung tersebut, tiga pencuri ini lantas menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam rumah Baroness. Mengingat sistem keamanan di sana sangatlah super ketat dengan penjagaan ekstra. Kebetulan Baroness akan mengadakan pesta hitam putih di rumahnya. Estella CS memanfaatkan momen tersebut untuk mulai merancang misi besar mereka. Selama beberapa hari, Estella terus mempelajari sistem keamanan di rumah Baroness. Estella pun memiliki ide untuk memecah perhatian Baroness di pesta akan datang. Dengan demikian, dua rekannya bisa lebih mudah masuk dan mengambil kalung yang disimpan di dalam berangkas. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Horace dan Jasper datang ke kediaman Baroness dengan menyamar sebagai tukang pembasmi hama. Mereka sendiri tidak kehabisan akal dengan mendandani anjing kecil mereka layaknya seekor tikus besar. Jasper dan Horace pun berbagi tugas. Horace menyusup masuk ke dalam lewat ruang bawah tanah, sedangkan Jasper menemui penjaga keamanan yang menghadangnya di depan pintu. Jasper yang lihai akhirnya bisa masuk ke dalam rumah Baroness usai si penjaga menyuruhnya menangkap tikus yang sempat melompat ke tubuhnya. Di sisi lain, Baroness bersama 3 ekor anjingnya tampak menuruni tangga dan menemui para tamu undangan yang sudah menantinya.
Kejutan pun tiba saat Estella yang bermetamorfosis menjadi sosok Cruella muncul di hadapan para tamu dan juga Baroness. Berhasil membuat seluruh mata tertuju padanya usai menjatuhkan beberapa gelas, Cruella kembali memberikan kejutan kepada seluruh tamu. Misi pertama dengan membuat kehebohan di tengah pesta berhasil dijalankan. Baroness yang tidak suka akan kehadiran Cruella meminta pengawal untuk menangkapnya. Di sisi lain, Jasper memanfaatkan momen tersebut untuk menyusup naik ke kamar Baroness. Dengan bantuan Horace yang berhasil menyabotase sistem keamanan gedung serta CCTV, Jasper akhirnya berhasil membobol berangkas milik Baroness. Tapi rupanya kalung yang ia cari tidak ada di sana. Tidak lama setelahnya, 3 orang pengawal datang menghampiri Jasper yang tertangkap basah membuka berangkas milik Baroness. Cerita lalu kembali pada Cruella yang ditangkap ke depan untuk menghadap Baroness. Di sanalah ia mendapati jika kalung yang ia cari ternyata melingkar di leher Baroness. Tak sampai di situ, Baroness mengajak Cruella untuk ngobrol dengannya. Dan disinilah Cruella kembali melihat 3 anjing Dalmatians yang telah mendorong ibunya jatuh ke tebing. Melihat Cruella yang duduk bersama Baroness, Horace tidak kehilangan akal dengan berpura-pura sebagai pelayan. Ia lantas memasukkan 3 ekor tikus ke dalam makanan yang akan disajikan untuk Baroness. Usai mengantarkan makanan yang berisikan tikus, Baroness dan seluruh tamu undangan berteriak ketakutan. Dalam kesempatan inilah, secara cepat Cruella menarik kalung yang dikenakan Baroness dan melemparkan kepada anjingnya. Selain tikus-tikus yang berhamburan di dalam ruangan, kekacauan kedua terjadi saat Jasper yang bergelantungan jatuh ke bawah dan merusak kue tart raksasa di sana. Anjing milik Cruella pun tidak luput dari kejaran ketika Baroness melihat kalungnya dibawa oleh anjing Cruella. Ia lantas meniup peluit anjing miliknya sambil menuju ke arah Buddy, anjing milik Cruella. Melihat hal tersebut, Cruella merasa seperti kembali di masa lalu di mana ia kemudian mulai merangkai kisah yang terjadi saat ibunya terjatuh ke tebing. Cruella akhirnya menyadari jika Baroness lah orang yang sudah menyuruh ketiga anjingnya untuk mendorong Miller, ibunya. Singkat cerita, Estella CS berhasil kabur dari kediaman Baroness dengan sebuah mobil yang terparkir di luar. Sayangnya, misi mereka gagal untuk mengambil kembali kalung milik Estella karena kalung tersebut tertelan oleh salah satu anjing Dalmatian milik Baroness. Sambil menahan amarahnya, Estella menghentikan mobil yang ia kendarai di depan Taman Regent dan bergegas keluar. Dengan suara bergetar menahan tangis, Estella bercerita kepada 2 sahabatnya jika Baroness lah yang ternyata membunuh ibunya lewat peluit anjing yang ia tiup. Padahal selama ini Estella pikir kematian ibunya adalah karena ulahnya di pesta 10 tahun silam. Tapi meskipun demikian, Estella tidak kehabisan akal untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia lalu bertekad untuk membalas dendam pada Baroness atas kematian ibunya. Keesokan harinya, ketika Jasper dan Horace sedang sarapan, mereka dikejutkan dengan penampilan Estella yang muncul sebagai Cruella di pesta semalam. Semakin mengejutkan lagi karena tiba-tiba Estella menghempaskan sarapan Jasper di meja dan meletakkan sebuah koran di atasnya. Estella kemudian menjelaskan rencana mereka berikutnya yaitu menculik anjing Dalmatians milik Baroness untuk mendapatkan kalung yang termakan oleh salah satu anjingnya. Tidak lama setelah menjelaskan rencananya, Estella kemudian pergi meninggalkan Jasper dan juga Horace berdua. Melihat perubahan sikap Cruella yang kasar, Jasper pun mengeluh kepada Horace. Tapi Horace mengatakan jika mereka harus tetap membantu Estella. Rupanya pagi itu Estella datang ke kantor Anita, temannya saat masih sekolah. Kedatangannya pagi itu adalah untuk menawarkan kerjasama pada Anita. Dengan lugas, Estella meminta Anita untuk memberitakan soal dirinya yang jelas tujuannya adalah untuk membuat Baroness merasa terusik akan kehadiran Estella alias Cruella. Setelah menemui Anita, Estella kemudian menemui Artie yang kebetulan saat itu sedang membaca berita soal kehebohan di pesta Baroness semalam. Awalnya, Artie tidak mengenali sosok yang berdiri di hadapannya. Tapi Estella bergegas memberitahu Artie jika itu adalah dirinya. Usai menyatakan kekaguman akan penampilan rekannya yang berbeda, Estella kemudian mengemukakan keinginannya untuk meminta bantuan pada Artie. Rupanya keinginan Estella itu disambut baik oleh Artie. Ia pun sepakat bekerja sama dan membuat penampilan Estella lebih fenomenal.
Di tempat lain, Jasper dan Horace mulai menjalankan misinya untuk menculik 3 Dalmatians yang kebetulan sedang berada di salon hewan. Wing si anjing lincah digunakan sebagai pancing untuk membuat para Dalmatians itu keluar. Dan inilah yang terjadi. Jasper dan Horace akhirnya berhasil membawa 3 anjing Dalmatians milik Baroness pagi itu. Cerita pun berpindah pada kediaman Baroness yang siang itu sedang membaca sebuah koran yang memberitakan soal dirinya. Tentunya ia mulai resah akan kehadiran gadis bernama Cruella yang masih misterius. Setelah sebelumnya sibuk mendatangi teman-temannya saat pagi hari, Estella akhirnya terlambat tiba di kantornya. Melihat kehadiran Estella, Baroness langsung memulai rapatnya dengan para perancangnya. Baroness mengatakan jika ia membutuhkan 10 desain untuk koleksi musim semi di butiknya dan harus dikumpulkan jam 3 pagi. Berawal dari mengembangkan bakatnya di dunia fashion sampai akhirnya keinginan untuk membalaskan dendam kematian sang ibu, Cruella pun mulai menunjukkan identitas serta eksistensinya di dunia fashion. Malam itu, ia tiba-tiba hadir dalam gala London yang tentunya dihadiri oleh Baroness. Berkat bantuan Anita, wajah Cruella pun ramai menghiasi headline koran tempat ia bekerja. Cruella yang nyentrik sukses merebut perhatian masyarakat London dan tentunya hal ini mengusik kehidupan Baroness. Tidak senang karena pamornya semakin turun, Baroness lantas memerintahkan pengawalnya untuk mencari informasi detail tentang sosok Cruella. Dengan kesal, Baroness mengumpulkan beberapa karyawannya termasuk Estella untuk membuat rancangan baju yang bisa menandingi Cruella. Usai memberikan instruksi pada seluruh karyawannya, Baroness diam-diam memperhatikan seluruh pekerja yang akan makan siang dari ruangannya di lantai 2. Baroness sendiri rupanya mulai menaruh kecurigaan akan Estella. Penasaran dengan apa yang dilakukan Estella, Baroness lantas membuka berangkasnya yang ternyata di dalamnya terdapat monitor CCTV. Dari monitor tersebut, Baroness pun menyadari jika diam-diam Estella membuat sebuah desain gambar yang ia rahasiakan dari Baroness. Tanpa berlama-lama, Estella langsung dibawa ke hadapan Baroness dan disidang saat itu juga. Ternyata ia hanya menyobek hasil desain Estella dan memasangnya di papan koleksi musim semi yang akan datang. Keesokan harinya, Baroness dalam perjalanan menuju kantor Anita ditemani pengacaranya yang bernama Roger. Mulai kesal dengan pemberitaan tentang Cruella yang tak henti-henti muncul di koran, Baroness meminta pengacaranya untuk mempolisikan Cruella. Tapi karena tindakan Cruella sama sekali tidak melanggar hukum, Roger pun mengatakan tidak bisa. Mendengar ucapan Roger, Baroness seketika itu juga langsung memecat Roger sebagai pengacaranya. Sesampainya di kantor tempat Anita bekerja, Baroness melemparkan koran yang ia bawa ke hadapan Anita. Tanpa basa-basi, ia langsung menanyakan jati diri Cruella serta keberadaannya saat ini. Dengan santai, Anita menjawab jika ia tidak tahu. Merasa tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan walau sudah mencoba menekan Anita, akhirnya Baroness pergi begitu saja bersama 2 pengawalnya. Beberapa hari usai kejadian heboh yang terjadi, Baroness mengadakan pertunjukan show dengan mengundang wartawan termasuk Anita. Sebelum pertunjukan dimulai, Baroness sempat berpesan pada pengawal yang juga tangan kanannya untuk menahan Estella saat ia tiba di kantor. Masalah pun tiba-tiba muncul ketika Jeffrey mengatakan jika busana-busana koleksi terbaru Baroness yang disimpan di sebuah berangkas baja tidak bisa dibuka. Kesal, Baroness meminta kepada Jeffrey agar bertindak cepat karena para tamu telah menunggu lama. Beberapa saat kemudian, pintu baja berhasil terbuka dan inilah yang terjadi. Lebah yang sangat banyak tiba-tiba muncul dari brankas tempat Baroness menyimpan koleksinya. Akibat kejadian tersebut, pameran busana yang akan diadakan Baroness gagal total. Sementara itu, para tamu yang berhamburan keluar malah terpanakan sebuah panggung yang berada tidak jauh dengan kediaman Baroness. Ternyata Cruella juga sedang mengadakan fashion show untuk menandingi acara Baroness yang berakhir dengan kegagalan. Dibantu artis serta rekan-rekannya yang lain, acara yang digelar malam itu sukses menyedot perhatian seluruh tamu undangan Baroness. Melihat pakaian yang dikenakan oleh Cruella, Baroness pun yakin jika anjing-anjingnya yang hilang telah dibunuh oleh Cruella lalu diambil bulunya. Acara malam itu terpaksa harus berakhir usai sirine mobil polisi membubarkan kerumunan.
Sukses dengan acara yang ia gelar, sayangnya Estella tidak menyadari satu hal bahwa Baroness tanpa sengaja melihat Jasper serta Horace berjalan bersama para tamu yang membubarkan diri. Estella sendiri pergi ke restoran untuk membeli makanan guna merayakan kesuksesannya malam ini bersama teman-temannya. Sambil menunggu makanannya siap, sebuah berita di TV secara kebetulan mengabarkan soal dirinya serta acara yang baru saja selesai. Estella yang tampak sangat bahagia bernyanyi-nyanyi di dalam lift saat hampir sampai di rumahnya. Namun betapa terkejutnya Estella karena di sana ia melihat dua rekannya diikat dan bersama dengan itu ia juga melihat para pengawal Baroness termasuk Baroness sendiri ada di rumahnya. Kedok Estella sebagai Cruella akhirnya terbongkar oleh Baroness. Ia pun mencoba menghabisi nyawa Estella dengan membakar gedung tempat ia tinggal bersama Jasper dan juga Horace. Estella yang tadinya kuat akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya diikat oleh dua pengawal Baroness. Baroness lantas membawa ketiga anjingnya yang ternyata masih hidup dan membiarkan Estella dengan api berkobar. Ia pun pergi meninggalkan semuanya dengan senyuman penuh kesenangan melihat musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat api terus membesar dan asap membuatnya tidak bisa bernafas, dari kejauhan Estella samar-samar melihat seseorang berjalan ke arahnya. Estella sendiri akhirnya pingsan di antara kobaran api. Berita terbakarnya rumah Cruella akhirnya masuk ke pemberitaan media massa malam itu juga. Cruella dinyatakan meninggal dunia dalam kebakaran tersebut. Usai berita kematian Cruella alias Estella yang sudah menyebar kemana-mana, nyatanya ia malah diselamatkan oleh pria yang tidak lain adalah tangan kanan Baroness bernama John. Mengetahui Estella sudah bangun, John duduk di sebelah Cruella dan menunjukkan sebuah kalung liontin berwarna merah milik Estella. Ternyata di balik kalung itu menyimpan sebuah misteri besar yang belum diketahui oleh Estella. Ajudan kemudian meminta Estella untuk membuka sebuah kotak di hadapannya dengan kunci yang dipegang oleh Estella. Di dalam kotak tersebut, Estella menemukan sebuah salinan akta kelahiran milik Baroness, yang mana menyatakan jika Estella sebenarnya adalah putri Baroness. Menyadari kebingungan pada wajah Estella, John kemudian memulai cerita tentang sejarah kalung tersebut saat Baroness mengandung Estella. Ayahnya yang bernama Baron memberikan kalung tersebut untuk Baroness karena ia sangat senang mengetahui istrinya hamil. Karena ada urusan bisnis, Baron terpaksa harus meninggalkan Baroness sendirian. Ketika Estella lahir, Baroness menyuruh si ajudan untuk membunuh Estella. Tapi karena tidak tega, ia lalu menyerahkan Estella kepada Catherine Miller, wanita yang dianggap ibu oleh Estella. Sejak kejadian itu, Baroness mengatakan kepada suaminya jika putri mereka telah meninggal saat dilahirkan. Tidak tahan mendengar cerita dari John, Estella pun pergi keluar menuju ke sebuah tempat. Sepanjang perjalanan, hati Estella terasa hancur dan marah mengetahui kenyataan yang sekarang dihadapinya. Ia lalu kembali ke Taman Regent dan berkeluh kesah di sana. Perlahan Estella mulai memahami kenapa ia tidak bisa bersikap lembut dan baik seperti yang diinginkan Miller. Tidak lain karena ia mewarisi jiwa psycho seperti Baroness, ibu kandungnya. Ia pun berjanji akan tetap membalaskan rasa sakit hati serta dendamnya kepada Baroness. Di sisi lain, seorang pejabat kepolisian mendatangi rumah Baroness dan mengatakan jika mayat Cruella tidak ditemukan dalam insiden kebakaran tempo hari. Selain itu, ia juga mengabarkan jika berita itu memang sengaja dibuat karena ada seseorang yang membayar media untuk membuat berita bohong. Di dalam tahanan, Jasper dan Horace masih belum percaya jika sahabat mereka tewas dalam kebakaran. Mereka lalu memutuskan untuk mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang Estella. Tapi tiba-tiba mereka seperti mendengar suara klakson sebuah truk yang sangat kencang. Singkat cerita, Estella berhasil mengalihkan para polisi untuk mengejar truknya. Sedangkan Jasper dan Horace berhasil bebas usai Wing, si anjing lucu, membawakan sebuah alat untuk membobol pintu tahanan. Berhasil melumpahkan para petugas polisi dengan kekacauan yang ia ciptakan, Estella kemudian kembali dan menghampiri kedua rekannya. Estella lalu menceritakan kepada Jasper dan juga Horace jika Baroness adalah ibunya. Mendengar cerita Estella, Jasper dan Horace kemudian pamit untuk pulang karena mereka tidak mau terlibat dengan kegilaan Estella seperti sebelumnya. Estella lantas memohon kepada dua rekannya untuk memaafkannya dan mau membantunya menghadapi Baroness. Terbujuk dengan rayuan Estella dan juga merasa iba, Jasper dan Horace akhirnya memutuskan untuk membantu Estella sekali lagi.
Rencana pun mulai disusun dengan sempurna yang mana melibatkan banyak orang di dalamnya, termasuk ajudan Barones serta Arti yang mengira jika Estella telah tewas dalam kebakaran. Sesuai rencana, Jasper dan Horace ditugaskan untuk membagikan kostum yang telah dijahit oleh Estelle serta Arti dengan mengatasnamakan Barones. Di balik paket yang mereka kirim tertulis sebuah pesan untuk memakai baju tersebut demi mengenang kematian Cruella. Kebetulan Barones akan mengadakan malam amal di aula miliknya, tempat di mana kejadian tragis itu terjadi. Acara yang dinantikan akhirnya tiba. Sesuai dengan rencana, para tamu datang dengan kostum ala Cruella yang membuat para petugas keamanan kebingungan. Para tamu bahkan banyak yang ditangkap oleh keamanan meskipun pada akhirnya dilepaskan setelah tahu bahwa mereka adalah tamu Barones. Jeffrey segera memberitahu berita tersebut kepada Barones, tapi sayang ia mengacukan ucapan Jeffrey dan berlalu pergi. Di sisi lain, Estella menelepon polisi dan mengatakan bahwa akan ada perampokan di aula Hellman malam ini. Cerita menjadi lebih seru ketika John memberikan mikrofonnya kepada Jasper. Segera bertindak, Jasper memberikan instruksi jika Barones marah besar dan memanggil semua petugas keamanan untuk menemuinya di perpustakaan. Tidak berselang lama, Barones muncul bersama ketiga anjingnya dan matanya seketika langsung terbelalak ketika melihat semua tamu undangannya berdandan serta berpakaian layaknya Cruella. Menutupi rasa amarahnya, Barones seketika mengajak seluruh tamu undangannya bersulang untuk mengenang kematian Cruella. Selesai bersulang, Barones berusaha menyisir keberadaan Cruella dengan berjalan mendatangi para tamu undangan. Singkat cerita, Cruella berhasil menyelinap ke dalam dan masuk ke sebuah ruangan ganti dan mengubah dandanannya menjadi Estella. Cerita lalu berpindah pada tiga anjing Barones yang menarik Barones ke tepi jendela. Dan di sanalah Barones menemukan Estella berdiri di tepian tebing tempat di mana Miller tewas. Rupanya Estella meniup peluit anjing. Itulah yang menyebabkan tiga Dalmatians menarik Barones ke sumber suara tersebut. Pertemuan antara ibu dan anak yang menjadi musuh itu akhirnya kembali terjadi. Barones yang tidak menyangka Estella masih hidup tiba-tiba memerintahkan ketiga anjingnya untuk menyerang Estella. Tapi siapa sangka Estella berhasil menjinakkan mereka dan malah menyuruh tiga Dalmatians di hadapannya untuk duduk. Berada dalam keadaan terpojok, mau tidak mau Barones datang mendekati Estella. Barones selalu mencoba mengatakan hal-hal manipulatif yang sebenarnya tujuannya adalah menggoyahkan hati Estella. Ia mengatakan jika apa yang terjadi di masa lalu adalah kesalahannya. Di saat yang bersamaan, John CS mengatakan kepada para tamu undangan jika Barones meminta mereka untuk keluar. Tanpa Barones sadari, semua tamu undangan telah berkumpul di belakangnya. Dan di sanalah Barones yang jahat mengatakan ingin memeluk Estella. Seolah mengetahui jika Barones akan mendorongnya, Estella lantas membiarkan sang ibu yang jahat memeluknya. Seluruh orang yang ada di sekitar tempat tersebut berteriak histeris melihat Barones mendorong Estella. Mengetahui aksinya disaksikan ribuan mata, Barones kembali membuat cerita palsu dan mengatakan jika Estella melompat ke tebing. Kebetulan polisi yang sebelumnya telah dihubungi oleh Estella juga ada di sana. Di akhir kisah, Barones akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Kejutan lain pun hadir karena ternyata sosok Cruella tiba-tiba muncul dan menggantikan sosok Estella yang telah meninggal.